Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Materi minggu sekarang kita masih membahas tentang bab transformasi geometri. Untuk minggu sekarang kita membahas tentang subbab komposisi transformasi. Oke, sebelum kita ke materi, kita lihat dulu kompetensi dasar pada materi sekarang. Yang pertama ada menganalisis dan membandingkan transformasi dan komposisi transformasi dengan menggunakan matriks. Kemudian yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan matriks transformasi geometri, translasi, refleksi, dilatasi, dan rotasi. Lanjut ke tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada materi sekarang. Yang pertama, memahami konsep komposisi translasi dan refleksi. Kemudian dua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan komposisi translasi dan refleksi. Oke, kita langsung saja ke komposisi transformasi. Apa itu komposisi transformasi? Komposisi transformasi adalah transformasi yang diperoleh dari gabungan dua transformasi atau lebih. Nah, pada komposisi transformasi ini yang pertama ada komposisi translasi, yang kedua ada komposisi refleksi, kemudian yang ketiga ada komposisi rotasi, dan yang terakhir ada komposisi dilatasi. Langsung saja kita ke materi yang pertama yaitu komposisi translasi. Konsep komposisi translasi. Perhatikan gambar berikut ini. Di situ ada sebarang titik AX, Y yang ditranslasikan oleh T1, A1, B1 menghasilkan A aksen, E aksen, Y aksen. Kemudian ditranslasikan lagi dengan T2, A2, B2 yang menghasilkan A double aksen, X double aksen, Y double aksen. Nah, ini adalah uraian proses translasi yang tadi. Proses translasi ini kita sebut saja dengan T2 bundaran T1. Nah, jika matriks translasi T1 adalah matriks AB dan matriks translasi T2 adalah matriks CD, maka matriks komposisi translasi T1 bundaran T2 atau T2 bundaran T1 sama saja ya, karena berlaku sifat komutatif, maka dituliskan MR1 bundaran R2 sama dengan MR1 ditambah MR2 sama dengan matriks AB ditambah matriks CD. Begitupun sebaliknya. Oke, kita langsung masuk ke contoh yang pertama. Di sini ada satu buah soal. Titik A6, negatif 8 ditranslasikan dengan T1 negatif 3,2, kemudian dilanjutkan dengan translasi T2 negatif 4, negatif 1. Tentukan koordinat akhir titik A tersebut. Kita langsung saja ke penyelesaiannya. Di sini titik A 6, negatif 8 kita translasikan dengan T1 yaitu negatif 3,2. Kemudian ini menghasilkan A aksen, X aksen, Y aksen. Hasil ini kita translasikan lagi dengan T2 yaitu negatif 4 dan negatif 1. Menghasilkan A double aksen, X double aksen, Y double aksen. A 6, negatif 8 kita translasikan dengan T2, translasi yang kedua, bundaran T1 menghasilkan A aksen, X aksen, Y aksen. Berapa nilai T2 bundaran T1? Kita cari. T2 bundaran T1 sama dengan T1 ditambah dengan T2. Sesuai dengan konsep yang tadi, berarti negatif 3,2 ditambah negatif 4, negatif 1. Maka hasilnya negatif 4 ditambah negatif
3 negatif 7. 2 dikurangi 1, 1. Ini adalah nilai dari T2 bundaran T1. Kemudian lanjut. Lanjut ke penyelesaiannya ini, kita sudah menemukan nilai dari T2 bundaran T1. Maka X aksen, Y aksen sama dengan titik A 6, negatif 8 ditambah dengan nilai dari T2 bundaran T1 tadi yaitu negatif 7,1. Maka 6 dikurangi 7, 1. Negatif 8 ditambah 1, negatif 7. Nah, ini adalah koordinat akhir titik A. Jadi, A aksen sama dengan 1, negatif 7. Oke, untuk contoh yang kedua, di sini ada soal garis 2X dikurangi 8Y dikurangi 3 sama dengan 0 ditranslasikan dengan P1 negatif 3,2, kemudian dilanjutkan dengan translasi T2 negatif 4, negatif 1. Tentukan bayangan garis tersebut. Sama dengan yang tadi, berarti titik A, X, Y ini memenuhi persamaan yang ini. Kemudian ditranslasikan, langsung saja T2 bundaran T1, maka A aksen, X aksen, Y aksen. Kita cari dulu T2 bundaran T1-nya. Sama dengan yang tadi, T2 bundaran T1 sama dengan T1 ditambah T2. Itu negatif 3,2 ditambah negatif 4, negatif 1. Maka T2 bundaran T1 hasilnya adalah negatif 7,1. Kita sudah menemukan lagi ya di sini. Kita sudah menemukan nilai dari T2 bundaran T1. Nih. Lalu X aksen, Y aksen, titik X, Y ditambah negatif 7,1 sama dengan X min 7 Y tambah 1. Nah, di sini kita sudah menemukan nilai dari X aksen dan Y aksennya, yaitu X aksen sama dengan X min 7, maka X sama dengan X tambah 7. Kemudian Y aksen sama dengan Y min tambah 1, maka Y sama dengan Y aksen dikurangi 1. Kita langsung substitusikan saja ke persamaannya, yaitu 2X min 8Y min 3 sama dengan 0. X-nya kita ganti dengan nilai X yang ini, 2 dikali X ditambah 7, kemudian dikurangi 8Y, Y dikurangi 1, dikurangi 3 sama dengan 0. 2 kali X, 2X, 2 kali 7, 14, 8 kali Y, 8Y, 8 kali 1, 8, dikurangi 3 sama dengan 0. Maka 2X min 8Y, 14 ditambah 8, 22 dikurangi 3, 19. Maka ini adalah bayangan garis dari 2X min 8Y min 3 sama dengan 0, yaitu 2X min 8Y min 19 sama dengan 0. Oke. Langsung kita masuk ke materi yang kedua, yaitu komposisi refleksi. Sebelumnya, perhatikan gambar berikut ini ya. Ini adalah gambar seseorang yang sedang melakukan perawatan di sebuah salon. Nah, ketika kita di salon kecantikan, kita lihat ada cermin di depan dan di belakang. Kemudian pada cermin depan kita
terdapat bayangan dari cermin belakangnya juga. Kemudian sebaliknya pun begitu, di cermin belakang terdapat bayangan dari cermin depan. Nah, bayangan dari cermin depan dan belakang ini merupakan contoh dari komposisi refleksi. Langsung ke konsep komposisi refleksi. Di sini ada sembarang titik A, X, Y yang dicerminkan terhadap C1 menghasilkan A aksen, X aksen, Y aksen. Kemudian dicerminkan lagi terhadap C2 menghasilkan A double aksen, X double aksen, Y double aksen. Nah, uraian cerminan yang tadi itu kita sebut saja C2 bundaran C1. Maka, jika matriks refleksi C1 adalah matriks ABCD dan refleksi C2 adalah matriks EFGH, maka matriks komposisi refleksi C1 bundaran C2 atau C2 bundaran C1 dituliskan MC1 bundaran MC2 sama dengan MC1 dikali MC2 sama dengan matriks ABCD dikali matriks EFGH. Begitupun sebaliknya untuk MC2 bundaran MC1. Oke, kita langsung masuk ke contoh yang ketiga. Di sini ada satu contoh. Titik A 6, negatif 8 dicerminkan dengan C1 bundaran C2, di mana C1 adalah cerminan terhadap sumbu X, garis bawahi, dan C2 adalah cerminan terhadap Y sama dengan min X. Sama dengan yang tadi, berarti titik A 6, negatif 8 kita cerminkan terhadap sumbu X menghasilkan A aksen, X aksen, Y aksen. Kemudian kita cerminkan lagi terhadap C2 yaitu terhadap Y sama dengan min X menghasilkan A double aksen, X double aksen, Y double aksen. Sama seperti yang tadi, proses yang ini, maka titik A6, negatif 8 bisa kita cerminkan terhadap C1 bundaran C2. C1 bundaran C2 itu adalah proses penjabaran dari pencerminannya ini, menghasilkan A aksen, X aksen, Y aksen. Maka kita cari dulu seperti yang tadi, kita cari dulu C1 bundaran C2. Itu yang pertama, C1 terhadap sumbu X. Sumbu X matriksnya apa? Yo, yang kemarin. Itu 1, 0, 0, negatif 1 dikali dengan Y sama dengan min X. Itu negatif 1, 0, 0, negatif 1. Maka hasilnya adalah negatif 1, 0, 0, 1. Nah, ini adalah nilai dari C1 bundaran C2, yaitu cerminannya. Kemudian kita langsung masukkan saja ke titik yang tadi. X aksen, Y aksen sama dengan C1 bundaran C2 yaitu negatif 1, 0, 0, 1 dikali dengan titik A-nya. Maka hasilnya adalah negatif 6 dan negatif 8. Jadi, koordinat akhir dari titik A adalah A aksen negatif 6, negatif 8. Seperti itu. Oke, kita langsung masuk ke contoh yang terakhir, contoh yang keempat. Garis 2x min 8y dikurangi 3 sama dengan 0 dicerminkan dengan C1 bundaran C2, di mana C1 adalah cerminan terhadap sumbu X
dan C2 adalah cerminan terhadap Y sama dengan min X. Tentukan persamaan bayangan garis tersebut. Kita langsung saja ya. Berarti A, X, Y. X, Y ini memenuhi persamaan yang garis yang ini. Kemudian ditranslasikan, langsung saja di sini C1 bundaran C2 menghasilkan A aksen, X aksen, Y aksen. Oke, di sini kita langsung saja cari nilai dari C1 bundaran C2. Sumbu X, cerminan terhadap sumbu X yaitu 1, 0, 0, negatif 1. Kemudian pencerminan terhadap Y sama dengan negatif X, negatif 1, 0, 0, negatif 1. Maka C1 bundaran C2 adalah negatif 1, 0, 0, 1. Kemudian nilai dari C1 bundaran C2 ini kita kalikan dengan X dan Y, menghasilkan negatif X dan Y. Kemudian kita substitusikan ke dalam persamaan 2X min 8Y min 3 sama dengan 0. 2X, X-nya adalah negatif X, dikurangi 8 kali Y, min 3 sama dengan 0. Maka negatif 2X min 8Y min 3 sama dengan 0. Ini adalah persamaan bayangan garis. Nah, untuk materi pada pertemuan sekarang, Ibu cukupkan sekian dulu. Jangan lupa tugas-tugasnya dikerjakan dan dikumpulkan. Dan semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.